Nah, saya mulai dengan paparan saya dengan judul yaitu Healthy Living Method During the COVID-19 Pandemic. Bapak Ibu sekalian peserta e-seminar, di manajemen di tahun 1948 ada seorang Thomas Gullitans menyatakan bahwa seorang eksekutif itu merupakan orang yang melakukan mixer in the ingredients, yaitu membuat suatu ramuan strategi bagi perusahaannya untuk mencapai kesuksesan. Kita bisa melihat bahwa semua ramuan pada suatu restoran dengan bahan yang sama, ramuannya berbeda, kokinya berbeda, maka hasilnya berbeda. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, dengan kesehatan diri kita sendiri. Diri kita sendiri merupakan mixer ingredients daripada kesehatan kita sendiri. Kita bisa melihat e-seminar Pikti, kita bisa melihat semua pelajaran maupun buku dari TV dan lain-lain. Semua hal berkaitan dengan kesehatan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, setiap orang memiliki kondisi yang berbeda, sehingga dialah masing-masing yang paling mengerti kondisinya. Dengan obat yang sama bisa berbeda hasil bagi setiap manusia. Maka diri kita sendiri merupakan mixer daripada ingredients daripada kesehatan kita. Maka dengan adanya mengikuti acara seminar Pikti, kita masing-masing bisa membuat suatu ramuan khusus untuk kesehatan kita sendiri yang tentu berbeda dengan orang lain. Karena diri kita yang lebih tahu tentang kita sendiri. Jadi tidak bisa satu dengan yang lain diperlakukan sama. Kita sendiri yang harus meramu kesehatan kita sendiri dengan pengetahuan yang telah kita dapat. Nah, situasi kondisi pandemik global saat ini di dunia sudah 45.429 per tanggal 30 Oktober dan yang meninggal telah 1,187 juta. Dan bagaimana di Indonesia? Total kasus telah mencapai 406.945 dengan kematian 13.782. Sementara di Eropa, Jerman, Prancis, dan Amerika, COVID-19 makin mengganas, menyebabkan mereka bersiap melakukan lockdown kembali. Dan sementara Taiwan memiliki catatan yang bagus, 200 hari tanpa kasus COVID-19. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Maka seminar hari ini kita ingin membantu masyarakat agar bisa lebih sehat, agar bisa menghindari COVID-19, sekaligus membantu pemerintah mengurangi atau menurunkan angka pandemik di Indonesia. Memang secara umum kita hanya bisa melakukan preventif yang nomor 1 adalah 3M dan 3T oleh pemerintah, nomor 2 itu adalah kita, dan yaitu pola hidup sehat, dan nomor 3 vaksin, dan nomor 4 adalah obat COVID-19. Mari kita lihat satu persatu. Obat COVID-19 yang sudah di-approve oleh FDA, Food and Drug Administration dari Amerika pada tanggal 22 Oktober. Sebelumnya di-approve sebagai emergency use authorization. Sekarang sudah di-approve secara total. Dan Indonesia, BP POM juga telah meng-approve sehingga obat COVID-19 pertama di dunia yang di-approve oleh FDA Amerika dan oleh adalah Remdesivir yang mampu mencegah replikasi daripada virus COVID-19. Nah, tetapi kita bicara tentang Remdesivir itu terdapat suatu penolakan dari WHO
WHO bukan WHO Solidarity, jadi bukan organisasi WHO secara resmi, tapi ini Solidarity yang mengatakan obat Remdesivir di berbagai penelitian tidak membawa dampak. Bagaimana kita? Tentu kita mengikuti apa yang dianut oleh pemerintah, dan Remdesivir dipakai di rumah sakit sehingga semua pasien di Indonesia kita akan mengikuti program dan pedoman yang dilakukan oleh pemerintah. Dan bagaimana dengan vaksin? WHO belum melakukan approval terhadap 45 vaksin COVID-19 yang sedang uji klinis fase 2 dan fase 3. Dan di antaranya yang fase 3, Indonesia telah melakukan kerjasama dengan 3 calon vaksin. Tetapi sampai hari ini, vaksin belum satu pun yang di-approve. Dan yang melakukan uji klinis ada hampir 200 vaksin, tetapi yang 45 vaksin telah masuk klinis fase 2 dan fase 3. Dan inilah adalah sebagian dari sebelah kiri 45 kandidat vaksin yang telah masuk ke dalam fase 3, 2, yang Indonesia juga bekerja sama, yaitu Gamaleya Research Institute, ada CanSino, dan ada Sinovac. Ada 3 kandidat yang juga masuk dalam di sini. Tetapi draft landscape COVID-19 yang dipublikasi oleh WHO pada tanggal 29 Oktober yang lalu, saya garis bawahi yang bagian merahnya aja, mencantumkan, WHO mencantumkan bahwa produk atau entitas tertulis dalam dokumen landscape ini bukan merupakan dan tidak boleh dianggap atau ditafsirkan sebagai persetujuan atau dukungan apapun oleh WHO atas produk atau entitas tersebut. Ya, ini menyangkut vaksin ya, vaksin yang 45 ini. Dan yang merah yang paling bagian bawah, WHO juga menyangkal setiap dan semua kewajiban atau tanggung jawab apapun. WHO tidak bertanggung jawab atas kematian, kecacatan, cedera, penderitaan, kehilangan, kerusakan, atau prasangka lain, dan bentuk apapun yang mungkin timbul atau sehubungan dengan pengadaan, distribusi, atau penggunaan produk apapun, termasuk dalam salah satu dokumen landscape ini. Sekali lagi, belum ada yang di-approve, dan tentu kita mengikuti pemerintah. Kalau BP POM mengatakan approve, ya kita ikutin karena kita memang harus mensukseskan semua program pemerintah dalam kesehatan. Nah, sekarang kita masuk ke metode hidup sehat masa pandemi. Pola hidup sehat dikatakan harus cukup tidur 6-8 jam sehari. Jaga siklus tidur. Artinya kalau kita tidur jam 9 malam, bangun plus 8 jam, jangan dirubah kita, sehingga perubahan itu juga akan mengganggu. Olahraga yang teratur, kurangin stres, istirahat di rumah kalau sakit. Bagaimana pola makan? Makan 3 sehari, makan makanan sehat, buah-buahan dan sayuran, bumbu rempah, makanan hasil fermentasi seperti yogurt, acar, asinan kubis, dan minum cukup air. Kemudian konsumsi suplemen. Ada probiotik, ada vitamin C 1000 sampai 2000 mg per hari, ada vitamin D3 1000 sampai 4000 IU per hari, ada zinc 15 mg per hari, ada fish oil yang mengandung omega 3 dan fatty acid. Nah, sekarang yang sedang populer, fish oil banyak di Jepang, ada sangat populer sekarang, ditemukan ada sebuah minyak dari udang kecil yang hidup di Antartika dengan suhu di bawah 27 derajat Celcius, yang ternyata memiliki omega 3 dan fatty acid yang juga luar biasa, yang dikenal dengan krill oil. Nah, sekarang lagi populer di Jepang. Kenapa kita harus tidur cukup? Kita harus apa manfaat merestorasi tidur kita? Pertama, akan meningkatkan semua tingkat fungsi imunitas lini pertama, bawaan, dan adaptif. Kedua, resiko infeksi berkurang. Yang ketiga, meningkatkan hasil respon vaksin terhadap infeksi. Kalau kita kurang tidur, respon vaksin tidak terlalu bagus dibandingkan dengan tidur yang cukup. Nah, apa sasarannya?
yaitu 6 sampai 8 jam per malam. Terapkan kebiasaan tidur yang baik, pertahankan siklus tidur dan jam bangun yang dipertahankan, dan kelola stres. Tidur kurang dari 6 jam beresiko menderita sakit 3 kali lebih sering dibandingkan yang cukup tidur. Bapak Ibu sekalian, ini sangat penting, tidur yang cukup. Dan olahraga teratur. Sebelah kiri atas kita melihat olahraga lari sehat itu dilakukan secara teratur, minimum 30 menit per hari. Kemudian ada olahraga pernafasan. Di Indonesia ada senam tera Indonesia sebelah kanan atas. Itu olahraga nafas, olahraga pernafasan. Kemudian ada yoga, ada qigong, ada tai chi, dan sebelah kanan bawah ada Pak Tuan Chin, dan banyak lagi. Semua memiliki keunikan sendiri dalam meningkatkan kesehatan kita. Dan dalam TCM dikenal untuk menyeimbangkan qi di dalam tubuh, yaitu di mana yang dilakukan seperti qigong, tai chi, mungkin termasuk Pak Tuan Chin. Bagaimana cara kurangin stres? Ya, kita harus sebelah kanan, take a breath, nafas, kemudian slow down. Bawa alih relax and take it easy hidup. Jangan harus relax. Enjoy life sebelah kiri bawah. Jadi Bapak Ibu harus enjoy life dengan Bapak Ibu orang tua suami istri. Kemudian kau terlalu burn out, terlalu lelah, bisa go outside ke hutan, ke gunung, ke pantai seperti yang gambar atas. Kemudian tengah bawah, tengah itu always be positif, ya, pikiran positif, jangan pikiran negatif sama siapapun, termasuk sama diri sendiri. Harus positif dan have fun, tengah bawah. Kemudian meditasi merupakan salah satu cara untuk kurangi stres. Keep calm. Nah, kalau kita merasa nggak enak badan, stay home, jangan kemana-mana. Sehingga dengan cara-cara sederhana ini, kita bisa mengurangi stres yang kita alamin karena kita memiliki berbagai problem yang kita harus hadapin dalam kehidupan sehari-hari. Dan stres ini justru akan memperberat dan akan menyebabkan lebih sering kita sakit dibandingkan kalau kita bisa mengelola stres itu sendiri. Kemudian kita harus konsumsi makanan sehat. Nomor 1, eating a variety of foods from all food groups. Jadi kita harus bervariasi makan. Yang kedua, harus banyak makan buah dan sayuran, khususnya sayuran hijau. Yang ketiga, sebelah kanan, consuming diet yang kaya akan gandum, kacang-kacangan, dan lemak, healthy fats. Dan keempat, harus hati-hati sekali dalam mengkonsumsi lemak, gula, dan garam. Itu harus diperhatikan benar-benar kadarnya, jangan berlebihan. Yang kelima, practicing good food hygiene. Jadi makan itu harus benar-benar diperhatikan higienitasnya daripada buah-buahan. Dan keenam, harus minum secara reguler. Karena itu penting, minum yang cukup dan reguler. Demikian Bapak Ibu sekalian, semua yang kita akan dapatkan dari narasumber 1, 2, 3, kita bisa kumpulkan buat diri kita sendiri masing-masing. Dan ingat, kita adalah mixer, ingredients bagi kesehatan kita sendiri. Kita bisa mengambil semua ilmu dari berbagai seminar Pikti untuk kita ramu buat diri kita sendiri. Akhirnya, melalui e-seminar nasional Pikti seri ke-19 dengan tema Healthy Living Method During the COVID-19 Pandemic Traditional and Holistic Approach, mari kita semua bersama-sama mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kesehatan di Indonesia karena masyarakat hidup sehat Indonesia kuat. Demikian keynote speaker dan pengantar dari saya, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dan Bapak Ibu sekalian bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk kemanfaatan Bapak Ibu sekalian dalam meningkatkan
dan menjaga kesehatan Bapak Ibu sekalian sehari-hari. Sekian, terima kasih.